Halo Sobat Cuan, kembali lagi di Mini Talk Show Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UNP Kediri. Kali ini bersama saya Elnia Gianti yang akan menemani kalian mengulik hal-hal menarik seputar pasar modal dan dunia investasi. Kali ini kita kembali dengan topik yang tentunya masih sangat menarik untuk dibahas di dunia pasar modal. Tema mini talk show kita kali ini yaitu FOMO investasi, pemula harus tahu ini. Dengan pembahasan soal pengalaman pertama kali investasi, kesalahan yang pernah dilakukan, dan tips belajar dari kesalahan tersebut. Menarik sekali bukan? Baik, kali ini kita ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini narasumber kita yaitu Kak Silviani Adi Utami selaku Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UNP Kediri dan Kak Arda Dewa Bagaskara selaku Kadif Analisis dan Praktik. Langsung saja kita undang Kak Silvi dan juga Kak Arda. Baik, kita coba terhubung. Di sini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kak Silviani Adi Utami dan juga Kak Arda Dewa Bagaskara. Halo Kak Arda, Kak Silvi, apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah baik. Bagaimana hari ini? Apakah masih semangat? Masih Semangat. Menunggu buka puasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada sore hari ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Mini Talk Show. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pengalaman investasi, pertama nih, sebelumnya apa itu FOMO dalam dunia investasi menurut Kak Silvi? Oke. Berbicara soal FOMO ya, atau fear of missing out. Secara umum itu kan udah. Oke, suaraku jelas nggak? Jelas. Oke, Banget. berbicara soal FOMO atau fear of missing out. Secara umum FOMO itu kan ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Misalnya kita kasih perumpamaan ya, ketika ada suatu di daerah viral, makanan yang sedang trending topik lah kira-kira ya. Banyak sekali orang yang membicarakan soal makanan ini. Nah, kita itu takut banget ketinggalan keviralan ini. Terus kita ikut beli, ikut antri, padahal kan kita belum tentu sesuai dengan selera kita gitu.
Yang penting kita nggak boleh ketinggalan apa yang menjadi trennya. Nah, sama dalam hal investasi juga, konsepnya juga seperti itu, ikut-ikutan tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa analisis terlebih dahulu. Misal banyak orang yang lagi ngomongin seputar satu saham ini, misal lagi banyak, lagi rame diperbincangkan. Lalu kita langsung aja beli tanpa berpikir panjang, tanpa analisis, tanpa mengerti profil dari perusahaan tersebut terlebih dahulu, beli dalam jumlah banyak lot pula. Nah, ini yang dinamakan FOMO atau Fear of Missing Out dalam investasi. Baik, itu tadi penjelasan FOMO dalam investasi menurut Kak Silvi. Menurut Kak Arda sendiri, FOMO dalam investasi itu seperti apa? Kalau menurut saya itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Silvi tadi, FOMO itu kan kalau bahasa kasarnya itu ikut-ikutan ya. Jadi kalau FOMO itu menurut saya itu kayak gimana ya? Kalau semisal ada berita atau mungkin ada ada orang yang bilang bahwa saham ini kemungkinan akan terbang. Nah, dia itu akan cenderung ikut-ikutan karena kenapa? Ya ikut tadi, FOMO tadi. Jadi orang tersebut belum belum menguasai terlebih dalam, jadi belum riset, belum mengadakan analis juga, jadi cenderung ikut-ikutan. Nah, ikut tuh biasanya itu sering dipicu melihat orang lain kok kayak, oh biasanya ada orang-orang yang pamer portofolio di sosial media, lalu mungkin ada juga ada konten-konten live juga terkait saham kan. Nah, biasanya mereka itu juga menginformasikan bahwa, oh mungkin saham ini akan terbang, oh mungkin ada saham ini juga akan terbang juga. Nah, orang FOMO akan cenderung ikut-ikutan tadi, jadi dia tidak melakukan analis terlebih dahulu dan langsung membeli begitu saja. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira mengapa banyak pemula terjebak FOMO saat mulai investasi menurut Kak Arda? Yang pertama pasti kurang pemahaman terkait saham itu sendiri. Lalu yang kedua, ya ikut tadi kemakan oleh influencer-influencer saham juga, yang dimana kan namanya juga manusia kan pasti ada gimana ya, kayak kita itu pasti selalu cenderung tipikal orang yang ikut-ikutan gitu loh. Misal kalau teman kita beli, kita juga ikut beli, itu kan juga dinamakan FOMO. Kenapa mereka seperti itu? Kemungkinan menurut saya paling ya juga itu kurang pengetahuan aja sih. Kalau dari sudut pandang Kak Silvi, kira-kira mengapa banyak pemula terjebak FOMO dalam berinvestasi? Sebenarnya sama aja sih seperti apa yang disampaikan oleh Kak Arda tadi. FOMO itu terjadi karena lebih ke situasi dan juga suasana yang sedang terjadi di sekitar kita sih sebenarnya ya. Apalagi generasi kita ini kan gampang banget terbawa arus tren yang lagi viral. Hampir di setiap hari kita terpapar berita di media sosial, apa yang sedang ramai dibicarakan, pasti kita cepat banget untuk menangkapnya gitu. Ditambah lagi, seperti yang dikatakan Kak Ada tadi, banyak influencer yang mulai menerima endorse, aplikasi trading, aplikasi investasi gitu ya. Sebenarnya nggak salah apa yang disampaikan dari influencer-influencer ini, tergantung dari bagaimana audiens bisa menangkap informasi tersebut. Jika audiens menelan informasi tersebut mentah-mentah, bisa banget FOMO ini terjadi. Jadi, sebenarnya bukan salah FOMO-nya, tetapi lebih ke bagaimana audiens menangkap apa yang disampaikan tadi. Nah, ngomong-ngomong soal FOMO nih Kak, apakah FOMO dalam investasi selalu buruk atau ada sisi positifnya juga?
Dari siapa dulu nih? Dari Kak Silvi. Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya 50-50 ya. Seperti apa yang aku bilang tadi, kalau kita berinvestasi FOMO-nya cuma karena ikut-ikutan tanpa belajar, tanpa mengetahui gimana konsep dari investasi itu sendiri, jelas akan berdampak pada ke arah negatif. Namun di sisi lain, kalau kita benar-benar pintar dalam mencari informasinya, terus kita terus belajar dan paham apa yang dilakukan, dan hasilnya pasti ke arah positif. Jadi ya gitu sih. Baik, apakah boleh diceritakan nih pengalaman pertama kali berinvestasi dan apa yang menjadi alasan untuk mulai dan terjun di dunia investasi? Dari Kak Arda dahulu. Kalau saya dulu terjun di dunia investasi itu kan masih agak takut terkait saham, soalnya kan ya belum terlalu mendalami. Terus dapat info kalau reksadana itu kalau buat investasi itu bagus. Akhirnya dulu pernah memasukkan tabungan ke reksadana pasar uang tepatnya, dan saya ngira kok nambahnya itu kok dikit banget ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri terjun langsung ke saham langsung, dan di mana itu saya membeli saham yang bagus juga. Jadi sekiranya kalau saham bagus kan otomatis kan kalau itu juga nggak bakal terjun banget gitu, tergantung juga dari sahamnya. Dan juga di situ kan saya berharap kan plannya kan investasinya buat long term ya, jangka panjang. Jadi ya udah nggak terlalu dipikirin, yang bukan tipikal trader yang tiap hari buka foto, enggak. Jadi belinya pakai rata-rata. Jadi kalau ada duit ya beli, kalau nabung lagi nanti kalau duit juga beli lagi. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Kalau dari Kak Silvi, boleh diceritakan juga pengalaman pertama investasi dan juga alasan untuk memulai terjun berinvestasi. Oke, kalau aku sendiri itu dulu jujur juga kemakan FOMO sih ya. Jadi dulu itu waktu awal-awal COVID, banyak banget iklan aplikasi investasi dan juga trading yang berseliweran dengan headline-nya itu menjanjikan banget gitu. Ditambah waktu itu ekonomi juga lagi sulit-sulitnya kan ya. Aku itu waktu itu berpikir barangkali dengan berinvestasi ataupun ikut trading mungkin bisa nambah uang saku kali ya. Jadi aku mulai langsung terjun tanpa belajar, tanpa mencari seluk-beluk gimana sih investasi di pasar modal itu gitu. Tapi ternyata setelah terjun langsung nggak semudah itu ternyata. Soalnya waktu itu aku itu belum tahu gimana cara analisisnya, bahkan belum ngerti gimana menyesuaikan investasi dengan profil risiko diri aku sendiri. Kemudian kalau investasi itu kan nggak selalu berjalan mulus gitu ya Kak. Nah dari Kakak sendiri, kesalahan yang pertama kali dilakukan saat waktu baru mulai investasi itu apa sih? Siapa dulu nih? Dari Kak Silvi. Oke, kalau dari Oke, kalau dari kesalahan itu, aku dulu nggak belajar sih, itu tadi yang aku sampaikan ya. Terus aku nggak memahami profil resiko aku kan. Pokoknya langsung aja aku hajar langsung masuk, asal lihat grafiknya kayaknya naik terus deh. Aku
langsung beli all in pula tanpa cek dulu profil dari perusahaan yang aku tanamkan modal ini kan. Dan ini salah ya teman-teman, nggak boleh ditiru karena investasi itu kan bukan sekedar ikut-ikutan, tapi harus pakai analisis biar kalian nggak nyesel di kemudian hari. Baik, dari Kak Arda bisa diceritakan kesalahan pertama dalam memulai investasi itu apa sih, Kak? Kalau kesalahan saya dulu itu sih lebih ke diversifikasi portofolionya saya enggak terlalu bagus dulu. Jadi dulu tuh beli kan saham bagus. Nah, saham bagus itu saya belinya cuma saham bank aja. Saham bank aja kan masih bagus kan. Jadi saya itu dulu beli BRI, Mandiri, sama BCA. Nah, kesalahan saya dulu ya itu diversifikasi. Harusnya diversifikasi itu kan beda sektor ya. Jadi kalau semisal saya beli saham bank, nah nanti kemungkinan diversifikasinya itu mungkin bisa di sektor lain seperti pertambangan atau mungkin sektor manufaktur. Dan kesalahan saya dulu itu ya itu tadi belinya kan satu sektor. Jadi kalau semisal semisal ada rumor nih dulu, saya masih ingat ya saya. Jadi dolar itu dulu itu sempat naik pada tahun 2023 kalau nggak salah. Ya itu otomatis saham bank kan anjlok semua. Ya itu sih. Jadi kesalahan diversifikasi aja kalau punya saya. Oke, ngomong-ngomong soal FOMO, dari pengalaman pribadi Kakak, apakah pernah membeli saham hanya karena ikut-ikutan tren atau rekomendasi teman? Dari Kak Arda. Kalau saya dulu, apakah pernah membeli saham dari rekomendasi teman? Jawabnya pernah. Karena ya yang pertama kan FOMO itu kan ini loh. Jadi kalau misalnya kita ada temennya ya udah ikut aja. Soalnya kan ada temennya. Jadi kita itu lebih berani gitu loh. Jadi dulu kalau ditanya pernah apa enggak untuk mengikuti rekomendasi teman, jawabnya juga pernah. Kak Silvi sendiri nih, apakah pernah sebelumnya karena FOMO jadi ikut-ikutan teman seperti itu? Tentu pernah banget. Waktu itu aku pernah ikut-ikutan temenku buat beli saham gorengan. Awalnya memang ada kenaikan sih, tapi dikit banget. Terus lama-lama malah nyangkut sampai sekarang masih merah. Karena memang saham gorengan ini kurang bisa diandalkan ya. Harganya juga naik tinggi dalam waktu singkat, tapi bisa anjlok tanpa alasan yang jelas. Gitu sih pengalaman aku waktu ikut teman. Boleh dijelaskan bagaimana cara membedakan antara peluang investasi yang bagus dan sekedar hype sesaat? Kan kayak yang dikata sama Mbak Silvi tadi, beli saham gorengan ternyata itu hanya hype sesaat, seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakan itu peluang investasi yang bagus? Dari Kak Silvi. Oke, kalau menurut aku sendiri itu kita lihat dari segi fundamental dan juga teknikalnya ya. Kalau dari sisi fundamental, cek dulu apakah perusahaan tersebut itu benar-benar punya kinerja yang baik. Misal dari laporan keuangannya, pertumbuhan bisnisnya, prospeknya. Kalau dari sisi teknikal, bisa lihat dari pola pergerakan harga sahamnya. Saham yang bagus itu malah biasanya punya tren yang lebih stabil dan didukung oleh volume transaksi yang wajar malahan. Menurut Kak Arda, seberapa penting riset dan edukasi sebelum memulai investasi? Kalau menurut saya itu gak penting sekali ya. Jadi kita itu setidaknya ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Silvi tadi, setidaknya kita riset terlebih dahulu terkait saham itu, bisa analisis fundamental atau teknikal. Dan juga kita itu harus cek latar belakang perusahaan atau saham yang kita beli. Jadi mungkin kita bisa cek di laporan keuangan terkait perkembangan asetnya, liabilitasnya, ekuitasnya,
saham yang bagus itu kan pasti ada pertumbuhan tiap tahun lah. Jadi apakah itu penting? Jawabannya juga penting. Saat ini kan banyak sekali konten-konten investasi di media sosial, Kak. Nah, bagaimana cara mengelola atau menyaring informasi yang benar dan tidak sekedar clickbait versi Kak Silvi? Oke. Yang pasti kita selalu pilih media atau sumber yang memiliki kredibel yang jelas dan juga terpercaya ya. Sama bandingkan informasi satu dengan informasi dari media lainnya. Jadi nggak berpatokan pada satu sumber saja gitu. Dan jangan pernah membaca suatu berita hanya dari headline atau dari judulnya saja. Kita lihat isinya, apa yang disampaikan, apa isi dari berita tersebut gitu. Nah, dari situ itu kita bisa menilai kok mana sumber yang memiliki atau mengandalkan clickbait semata dengan sumber yang jelas gitu, yang memiliki kredibel jelas gitu. Nah, kebetulan kan kita juga ada sosmed yang aktif banget share informasi dan juga edukasi di pasar modal. Follow aja Galeri Investasi, dijamin informasi yang di-share gak hanya mengandalkan clickbait semata. Jika bisa mengulang waktu nih, kesalahan apa yang kira-kira nggak bakal dilakuin Kakak saat awal investasi, menurut Kak Arda? Yang pertama, membeli tanpa riset terlebih dahulu. Kalau bisa jangan. Dan setidaknya di awal kita terjun saham itu kita menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Mau investasi jangka panjang atau jangka pendek, itu perlu. Lalu kita harus setidaknya mendalamilah terkait saham, dan juga kita harus menggali informasi ya terkait analisis juga. Setidaknya kita bisalah melihat laporan keuangan itu, bisa membacanya juga, lalu juga bisa menghitung rasio-rasio. Itu penting kalau menurutku untuk pertama kali ya. Dari Kak Silvi, kalau bisa mengulang waktu, kesalahan apa yang kira-kira tidak akan dilakukan saat awal investasi? Kalau aku singkat aja sih, langsung all in semua modal aku di satu sektor yang sama tanpa belajar dulu, tanpa riset dulu, itu yang paling bikin aku menyesal pertama kali berinvestasi dan nggak pengen mengulang lagi. Terus bagaimana cara mengontrol emosi agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan investasi menurut Kak Arda? Yang pertama, kita setidaknya menerapkan strategi terlebih dahulu ya sebelum membeli aset. Dan kalau bisa, saya tuh sekarang kan tergantung, kalau misal jangka investasinya jangka pendek kan otomatis kan buka tutup aplikasi kan buat melihat harga saham pada saat itu. Lalu yang kedua itu kalau bisa itu fokus pada tujuan ya. Jadi kalau semisal kita tujuannya kan trading, kan pasti kan terlebih dahulu kan kita akan menentukan ya beli di harga berapa, nanti take profitnya di harga berapa. Kalau semisal terjun kan ada target cut loss-nya, itu terlebih dahulu dibuat planning terlebih dahulu. Lalu tidaknya itu hindari pengambilan keputusan yang gimana ya, yang berdasarkan fear atau informasi yang sekiranya itu belum atau tidak dari sumber yang bagus gitu loh. Jadi setidaknya kita melakukan riset terlebih dahulu pada awal pembelian. Kira-kira apa sih Kak pesan atau nasihat bagi pemula yang baru ingin memulai investasi agar tidak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan seperti kesalahan yang Kakak sampaikan tadi? Dari Kak Silvi. Mungkin kalau dari aku bisa pelan-pelan ya, jangan buru-buru kayak mau kaya dalam semalam gitu, nggak
ya. Karena investasi itu kan istilahnya kayak maraton gitu loh, bukan kayak lari sprint yang deket gitu, enggak. Belajar dulu, sabar, dan jangan takut gagal yang pasti. Lalu yang penting terus evaluasi portofolio kalian, belajar biar makin jago, dan yang penting jangan FOMO. Kalau dari Kak Arda nih, kira-kira apa nasihat bagi investor pemula yang baru ingin memulai investasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Kalau menurut saya mungkin bisa dimulai pada edukasi terlebih dahulu sebelum menanam ke modal. Yang dimana investasi leher ke atas itu lebih penting ya. Jadi mungkin kita bisa itu mungkin ada konten-konten YouTube terkait saham atau mungkin membeli buku terkait saham, kita gali-gali terlebih dahulu. Lalu tidaknya kita membuat rencana terlebih dahulu terkait investasinya. Lalu dan juga jangan ragu untuk belajar dari kesalahan. Manusia itu tempatnya salah intinya. Dan jangan kapok-kapok kalau semisal ada ya mungkin ada salah atau jangan kapok. Intinya belajar dari kesalahan aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada rekomendasi bacaan, podcast, atau sumber belajar yang bisa membantu pemula memahami investasi dengan lebih baik? Dari Kak Silvi. Kalau untuk bacaan, mungkin kalian bisa baca-baca di websitenya IDX atau OJK. Kalau untuk sumber lain, sebenarnya banyak sih kayak sosial media yang upload seputar edukasi, informasi soal pasar modal. Salah satunya itu di sosial media kita, Galeri Investasi. Enggak, kita itu banyak share informasi soal pasar modal di tiap harinya, nggak hanya di Instagram, tapi kita juga ada di IG, TikTok, dan juga YouTube. Mungkin dari kalian bisa follow akun galeri untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak untuk menambah wawasan kalian, dan pastinya dijamin kredibel dan terpercaya. Kalau dari Kak Arda sendiri, apakah sama dengan pendapat Kak Silvi atau ada rekomendasi lain? Kalau pendapat saya kurang lebih sama, cuma mungkin saya menambahkan dari YouTube ya. Soalnya saya dulu awal-awal belajar saham itu juga dari YouTube. Yang pertama itu ada channel yang namanya Saham dari Nol. Itu mengajarkan kita terkait apa sih itu saham, terus bagaimana cara pemilihan saham, dan juga bagaimana cara terkait analisis teknikal juga dan juga fundamental. Itu benar-benar dari dasar banget pelatihannya. Itu sih. Soalnya kan kita kan lebih tertarik ya kalau semisal melihat video daripada membaca buku. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Silvi dan juga Kak Arda karena udah mau sharing-sharing berbagi sama investor pemula maupun investor-investor lain agar tidak terjebak FOMO, kemudian melakukan kesalahan dalam berinvestasi. Jadi kesimpulannya, untuk investor pemula, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa riset. Untuk menghindarinya, penting untuk punya strategi, mengendalikan emosi, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Untuk mendapatkan info menarik seputar investasi dan pasar modal, terus belajar investasi dengan bijak. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Silvi dan juga Kak Arda. Sampai jumpa di mini talk show selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa guys.